Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada yang terhormat Bapak Hari dan kawan-kawan sekalian. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang materi PSAK 1 yang berjudul tentang penyajian laporan keuangan. Tak kenal maka kata sayang, oleh karena itu, perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Yuliana Senjaya, NIM 2021 565. Yang kedua ada Sharon Angelin, NIM 2021 597. Yang ketiga ada Jonathan Wirayuda, NIM 2021 50113. Yang keempat ada Fiona Sheridan, NIM 2021 587. Dan yang terakhir ada Devi Laurensari, NIM 2021 599. Pokok poin pembahasan di PSAK 1 ini pertama itu membahas tentang satu laporan keuangan, yang kedua ada laporan posisi keuangan, yang ketiga ada laporan laba rugi, yang keempat ada laporan perubahan ekuitas, yang kelima ada laporan arus kas, dan yang keenam ada CALK atau catatan atas laporan keuangan plus pengungkapan. Materi yang saya bahas yang pertama itu adalah PSAK atau singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Definisi dari PSAK sendiri ini merupakan suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Selain itu, PSAK memiliki tujuan umumnya itu agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan entitas lainnya. Selain itu juga bertujuan untuk mengatur struktur laporan keuangan, syarat bagi penyajian laporan keuangan, dan yang terakhir, syarat minimum pengisian laporan keuangan. Pokok poin yang pertama itu adalah laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas ataupun suatu perusahaan. Biasanya laporan keuangan ini dibuat setiap 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, ataupun 1 tahun sekali. Tujuan laporan keuangan ini memberikan informasi mengenai satu posisi keuangan, di mana posisi keuangan ini dinyatakan pada neraca saldo yang biasanya dibuat pada akhir periode. Yang kedua ada kinerja keuangan. Kinerja keuangan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat likuiditas dan tingkat stabilitas yang dinyatakan melalui rasio analisis. Yang ketiga ada arus kas entitas. Ini semua bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Selanjutnya tentang komponen laporan keuangan. Biasanya laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen berikut ini. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode. Yang kedua ada laporan laba rugi komprehensif selama periode. Yang ketiga laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat laporan arus kas selama periode. Yang kelima catatan atas laporan keuangan yang biasanya berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain. Yang keenam adalah laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. Selanjutnya ada karakteristik umum dari laporan keuangan. Yang pertama itu penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK sendiri merupakan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, langsung berhubungan dengan keberlanjutan usaha suatu perusahaan. Yang ketiga, ada dasar aktual. Yang keempat, ada materialitas dan agregisasi. Yang keenam, ada saling hapus. Yang ketujuh, ada frekuensi pelaporan. Yang ketujuh, ada informasi komparatif. Yang kedelapan, ada konsistensi penyajian. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang kedua, yakni posisi keuangan. Sebelumnya, nama saya Sharon Angelin, NIM 2021 50097. Nah, seperti yang teman-teman dan juga yang sudah kita pelajari di kelas, laporan posisi keuangan sendiri itu berisi mengenai aset atau kewajiban dan juga ekuitas. Nah, di mana di materi ini kita akan membahas lebih rinci. Boleh di next ke slide selanjutnya?
Oke, jadi yang ada di layar ini itu adalah komponen-komponen yang biasanya ada dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama itu ada aset tetap, itu adalah aset yang tidak liquid, jadi dia tidak bisa atau tidak habis dalam kurun waktu 1 tahun atau kurang. Biasanya contohnya adalah kendaraan, ataupun gedung, maupun tanah. Lalu yang kedua adalah properti investasi. Contohnya itu kayak, itu investasi itu adalah hal-hal yang ada yang lebih dari 1 tahun, ada juga yang kurang dari 1 tahun. Terus ada juga aset tak berwujud, itu contohnya adalah copyright atau mungkin trademarks, aset-aset keuangan lain, investasi metode ekuitas, aset biologis, persediaan, piutang, kas dan setara kas, total aset yang dimiliki untuk dijual. Nah, total aset yang dimiliki untuk dijual ini contohnya seperti ya inventory tadi. Kayak inventory itu kan memang dibeli untuk nantinya dijual lagi, untuk nantinya jadi barang operasional perusahaan tersebut. Nah, di bagian kanannya atau biasanya di bagian bawahnya setelah aset, itu ada utang atau kewajiban atau liabilitas dan juga ekuitas. Isinya itu yang pertama ada utang, ada juga provisi. Provisi itu adalah dana yang memang disisihkan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran perusahaan gitu. Lalu yang ketiga adalah liabilitas keuangan, liabilitas dan aset untuk pajak, liabilitas dan aset pajak di tangguhan, lalu liabilitas yang dimiliki untuk dijual. Lalu ada juga kepentingan non pengendali dan juga yang terakhir adalah modal saham. Nah, modal saham ini bisa modal saham yang preferen ataupun modal saham biasa. Boleh di next ke slide selanjutnya. Oke, karena tadi kita udah tahu nih, udah lihat kalau di laporan posisi keuangan itu ada aset, ada liabilitas dan juga ekuitas. Nah, di sini kita harus tahu yang termasuk ke dalam aset lancar itu yang kayak apa sih? Yang tadi piutang itu masuknya aset lancar atau bukan? Nah, di sini kita akan lihat aset lancar itu seperti apa. Nah, yang pertama, diperkirakan akan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Jadi nantinya aset ini bisa dijual kembali. Siapa tahu apa ya? Jadi dijual kembali memang untuk operasional perusahaan. Contohnya adalah inventory. Lalu yang kedua adalah memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Nah, ini sama juga kayak yang inventory tadi. Selain inventory, piutang dagang itu juga bisa, sebenarnya bukan diperdagangkan sih, piutang dagang itu bisa ditangguhkan, bisa dijaminkan. Nah, yang ketiga itu adalah diperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Jadi kayak kalau misalkan kas itu kan selalu berputar ya. Jadi kas itu nanti akan digunakan untuk bayar A, bayar B, bayar C. Jadi memang putar terus dalam kurun 12 bulan tersebut. Dan yang terakhir adalah aset merupakan kas atau setara kas. Nah, kayak yang tadi, yang uang tunai itu kan termasuk ke dalam kas atau setara kas. Setara kas itu contohnya adalah bank, terus ada juga kas kecil. Aset yang tidak termasuk dalam kriteria di atas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Nah, kayak aset-aset tidak lancar itu contohnya ada aset yang tidak berwujud, intangible asset, seperti trademark, terus juga copyright, itu aset tidak lancar. Lalu ada juga kendaraan, bangunan, tanah yang memang masa manfaatnya itu nggak mungkin kurang dari 1 tahun gitu. Pasti bangunan tuh bisa dipakai lebih dari 1 tahun, bahkan bisa bertahun-tahun. Lalu yang kedua adalah klasifikasi liabilitas jangka pendek. Jadi di luar daripada yang akan kita bahas ini, itu merupakan liabilitas jangka panjang. Nah, yang pertama adalah diperkirakan akan menyelesaikan liabilitas dalam siklus operasional. Jadi contohnya accounts payable atau utang dagang itu biasanya akan dilunasi dalam kurang dari 1 tahun. Tapi mungkin dalam case-case tertentu itu bisa juga ada kemungkinan. Tapi kalau misalkan udah lebih 1 tahun, biasanya perusahaan itu memilih untuk menghapuskan utang tersebut gitu.
Lalu yang kedua adalah, oh maaf, jadi bukan dihapuskan. Jadi bisa aja kemungkinan besar untuk dihapuskan itu kecil ya, karena kan kita yang membayar, kita sebagai perusahaan yang akan membayar kepada kreditur gitu. Nah itu agak nggak mungkin sih kalau dihapus, kecuali kita mungkin pilot atau mungkin memang kebijakan dari perusahaan gitu, atau mungkin udah ada persetujuan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Lalu yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Nah, rata-rata itu contohnya itu ada notes payable dan juga ada utang dagang. Itu biasanya jatuh temponya kurang dari 12 bulan. Nah, di luar daripada yang tadi kita udah bahas, itu termasuk ke dalam liabilitas jangka panjang. Contohnya itu kayak utang bank. Utang bank itu ada yang memang jangka pendek, ada juga yang jangka panjang. Nah, tapi biasanya utang bank yang perusahaan gunakan atau yang perusahaan dapatkan biasanya itu lebih dari 1 tahun, karena kan bisa aja untuk operasional perusahaan gitu. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya Devi Laransari dengan NIM 2021-599 akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi. Boleh di next. Jadi laporan laba rugi atau penghasilan kompresif lain itu tambahan atas bagian laba rugi sama penghasilan kompresif lain itu ada 3. Yang pertama itu laba rugi, terus yang kedua itu total penghasilan kompresif lain, sama yang ketiga itu penghasilan kompresif lain untuk periode berjalan, yaitu total laba rugi dan penghasilan kompresif lain. Laba rugi sama penghasilan kompresif ini selama periode bisa didistribusikan kedua. Yang pertama itu kepentingan dan pengendalian, sama yang kedua itu pemilik entitas induk. Terus metode penyajian laporan laba rugi sama penghasilan kompresif itu ada 2. Yang pertama itu dalam bentuk satu laporan. Jadi laporan laba ruginya sama penghasilan kompresifnya itu digabung. Kalau yang kedua itu dalam 2 laporan yang terpisah. Boleh di next. Selanjutnya di sini tuh ada minimum item dalam laba rugi. Yang pertama itu ada pendapatan, jadi disajikan secara terpisah dengan pendapatan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif. Terus ada yang kedua itu biaya keuangan, kerugian penurunan nilai itu meliputi pembalikan kerugian penurunan nilai atau keuntungan. Terus yang ketiga itu ada beban pajak, yang keempat itu ada pendapatan investasi asosiasi, bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama itu akan dicatat menggunakan metode ekuitas. Terus yang terakhir itu ada pendapatan komprehensif. Terus ketika pos-pos penghasilan atau beban itu adalah material, entitas itu akan mengungkapkan sifat dan jumlahnya itu secara tersendiri. Ada beberapa keadaan yang bikin pengungkapannya itu secara sendiri. Yang pertama itu ada penurunan persediaan penjualan. Terus ada restrukturisasi aktivitas entitas dan pembalikan provisi biaya restrukturisasi. Terus ada pelepasan aset tetap, ada pelepasan investasi, ada operasi yang dihentikan, penyelesaian tuntutan hukum, dan pembalikan provisi lain. Boleh di next. Selanjutnya di sini itu ada penghasilan kompresif lain. Yang pertama itu ada secara neto dampak pajak terkait, sama yang kedua itu sebelum dampak pajak terkait, disertai jumlah yang menunjukkan gabungan jumlah pajak penghasilan yang berkaitan dengan pos tersebut. Kalau entitas itu milih yang B, berarti entitas ini mengalokasikannya pos-pos yang direklasifikasikan selanjutnya ke bagian laba rugi. Terus bagian penghasilan kompresif lain atas entitas asosiasi dan ventura bersama itu kan dicatat menggunakan metode ekuitas, dipisahkan ke dalam bagian pos berdasarkan SAK. Jadi akan direklasifikasi lebih lanjut kalau dia memenuhi kondisi tertentu. Di next. Di sini ada jurnal yang reklasifikasi sama non-reklasifikasi. Yang pertama reklasifikasi dulu. Entitas membeli investasi tersedia dijual seharga 100.000 pada 1 Desember 2015. Tanggal 31 Desember nilainya naik menjadi 115.000. Investasi ini dijual dengan harga 110.000 di tanggal 1 Maret. Jadi yang pertama itu jurnal pembelian, itu aset keuangan yang tersedia untuk dijual, di debit 100.000, pada kas di kredit 100.000. Terus jurnal yang kedua itu penilaian di tanggal 31 Desember, itu aset keuangan yang tersedia untuk dijual 15.000 di debit sama penghasilan kompresif lain di kredit 15.000. 15.000 itu dapat dari selisih dari 100.000 sama 115.000. Terus non reklasifikasi
entitas melakukan revaluasi aset tetap pada 2 Januari 2015. Nilai perolehannya 600.000, akumulasi depresiasinya 200.000, aset direvaluasi menjadi 500.000, dan masa manfaat yang tersisa itu 10 tahun. Ini jurnal saat revaluasinya ada 2 jurnal. Jurnal yang pertama itu akumulasi depresiasinya di debit 200.000, pada aset tetapnya di kredit 200.000. Terus jurnal yang kedua itu aset tetapnya di debit 100.000 sama surplus revaluasi di kredit 100.000. Terus yang kedua itu bikin jurnal saat depresiasi. Ada 2 jurnal juga. Yang pertama itu beban depresiasi di debit pada akumulasi depresiasi di kredit itu 50.000. Sama jurnal kedua itu surplus revaluasi di debit 10.000 pada saldo laba di kredit 10.000. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada klasifikasi beban. Jadi entitas itu menggabungkan beban dalam laba rugi berdasarkan sifatnya. Contohnya itu ada depresiasi, membeli bahan baku, biaya transportasi, imbalan kerja, dan biaya iklan. Entitas ini mengklasifikasi beban berdasarkan fungsi, mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban, termasuk beban depresiasi dan amortisasi, dan beban imbalan kerja. Jadi kan klasifikasi beban itu ada 2. Yang pertama itu berdasarkan sifat, yaitu pemilihan klasifikasi berdasarkan faktor historis dan industri. Jadi karena tidak perlu alokasi beban menurut fungsi. Terus kalau klasifikasi beban menurut fungsi itu mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi dan imbalan kerja. Jadi pemilihan antara metode beban dan sifat beban ini bergantung pada faktor historis dan industri serta sifat dari entitas. Metode ini tuh bisa menyediakan indikasi tentang biaya-biaya yang mungkin dapat bervariasi, baik itu langsung maupun tidak langsung dengan level penjualan dan produksi dari entitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke bagian laporan perubahan ekuitas. Oke, jadi laporan perubahan ekuitas itu mencakup beberapa informasi, yaitu yang pertama, total penghasilan komprehensif selama periode berjalan yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas, induk, dan kepada kepentingan non-pengendali. Kemudian yang kedua itu untuk setiap komponennya, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif sesuai dengan kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan. Yang terakhir itu untuk setiap komponen ekuitasnya, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode secara tersendiri paling sedikit mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari laba rugi, penghasilan komprehensif lain, dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya itu ada materi tentang laporan arus kas. Boleh di next. Nah, laporan arus kas ini memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Nah, untuk manfaat dari laporan arus kas ini ada 3. Yang pertama itu memberikan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan dalam aset neto entitas, struktur keuangannya, dan kemampuannya dalam mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka menyesuaikan dengan peluang dan keadaan yang berubah. Yang kedua, ada menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta menilai kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Yang ketiga, laporan arus kas ini juga seringkali digunakan sebagai indikator jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan atau future cash flow. Sekian, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan kembali
ke bagian yang terakhir, yaitu catatan atas laporan keuangan dan pengungkapan. Nah, untuk catatan atas laporan keuangan ini, dia menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, mengungkapkan informasi yang disyaratkan SHK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan tetapi relevan. Kemudian, entitas menyajikan catatan atas laporan keuangan ini secara sistematis, di mana contoh pengurutan sistematis atau pengumpulan catatan atas laporan keuangan ini meliputi yang pertama, mengutamakan area aktivitas yang dianggap paling relevan oleh entitas. Yang kedua, mengelompokkan informasi mengenai pos-pos yang diukur secara serupa. Yang ketiga, mengikuti urutan pos-pos dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan posisi keuangan, seperti pernyataan kepatuhan terhadap SHK, kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan, informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, dan pengungkapan lain termasuk liabilitas kontingensi dan pengungkapan informasi non-keuangan. Kemudian untuk pengungkapan sendiri ini merupakan pos-pos tambahan laba rugi dan laporan posisi keuangan dapat dipisahkan. Persyaratan kepada entitas yang menyajikan subtotal, mengklarifikasi pemisahan informasi penghasilan komprehensif lain. Kemudian boleh dilanjut ke penutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ayu Tinting is Hitting. Thank you for watching. Atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih.